Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat anak sekalian. Hari ini kita akan mereview sekaligus belajar dari satu kasus pembunuhan berencana yang diakibatkan gara-gara kalah judi online, sahabat-sahabat. Dan ini masih hangat sekali karena baru kemarin tersangka itu tertangkap di akhir tahun 2022. Ya, di sekitar bulan Desember ya, akhir tahun 2022. Kejadian ini terjadi di Tarakan ya. Di Tarakan, Kalimantan Utara. Jadi tersangka bernama EG, inisial EG, usia 23 tahun, dengan AF usia 22 tahun yang merupakan suami istri, sahabat-sahabat sekalian. Korbannya itu siapa? Korbannya seorang anak SMK ya, yang masih berusia 17 tahun. Kalau sekarang mungkin sudah 19 tahun ya. Waktu meninggal 17 tahun, yang bernama Arya Gading Ramadan, yang merupakan sepupunya sendiri, sahabat-sahabat. Gila tak itu? Jadi kronologisnya si EG ini sebenarnya tidak berniat membunuh sebenarnya, tapi dia berniat untuk menculik si Arya ini untuk nanti dimintai tebusan. Gara-gara apa? Gara-gara dia menggelapkan uang kandang dari ayahnya si korban ya. Jadi si EG itu diberi tanggung jawab untuk mengelola bisnis ayam dari ayahnya si korban. Tapi dia digelapkan untuk judi online sebesar 200 juta. Lantas kemudian si EG ini merencanakan untuk menculik si Arya Gilang Ramadan tadi, yang nanti akan minta tebusan kepada keluarga korban sejumlah uang 200 juta rupiah. Maka kemudian disusunlah satu rencana. Jadi waktu itu terjadi di bulan April 2021, sahabat-sahabat. Jadi ini kasusnya April 2021 kejadian pembunuhannya. Saat itu si Arya ya, korban itu ke kebun untuk menuju ke kandangnya. Jadi dia bersepeda motor untuk menuju ke kandangnya. Itu bulan Ramadan tahun 2021 terjadi di tahun 2021. Lantas kemudian tersangka ini sudah menunggu di sana, EG sama AF. Jadi ketika itu si Arya masuk ke kandang, itu langsung ditodong menggunakan badik, sahabat-sahabat. Setelah ditodong menggunakan badik, lalu kemudian dibantu oleh istrinya, si Arya ini kemudian diikat di sebuah kursi. Setelah diikat di sebuah kursi, nah rencananya ini nanti si EG akan membuat video penculikan yang nanti akan dikirimkan kepada orang tua korban untuk meminta sejumlah uang senilai 200 juta rupiah untuk mengganti uang yang dia habiskan untuk judi online. Nanti di browsing saja ini, sahabat-sahabat. Kejadiannya masih hangat di akhir tahun ini 2022. Lantas kemudian dia meminta bantuan kepada temannya yang satu. Jadi tersangkanya ada 3. Namanya inisialnya MN, sudah tua, paruh baya, usia 40-an tahun. Tapi kemudian dalam perencanaannya ini, yang nanti si Arya ini mau divideokan minta tebusan uang, dia memberontak, sahabat-sahabat. Dia memberontak, lantas kemudian karena dia memberontak, oleh si EG ini spontan
badik yang tadi digunakan untuk mengancam itu langsung ditusukkan ke paha. Apa sih ini? Pupu ya, paha ya. Paha si Arya tadi. Ditusuk itu karena si Arya kan teriak-teriak minta tolong itu. Akhirnya kan panik. Setelah kemudian ditusukkan ke paha, lantas kemudian justru di situ si EG itu malah mengajak pelaku yang lain itu ya, terutama si MN, untuk sekaligus dibunuh sekalian saja, karena itu sudah termasuk penganiayaan dan rencana pemerasan, penculikan yang nanti dilakukan si EG untuk memeras ayahnya si Gilang, si Arya Gilang Ramadan. Itu ternyata tidak berjalan dengan baik karena si Arya memberontak, akhirnya sudah ditusuk pahanya, masih memberontak. Akhirnya si EG ini menggunakan kabel dililitkan ke lehernya sini, dililitkan sebelah sini, terus kemudian berdua si EG sama si MN ya, sisi kiri dan sisi kanan di sisi sini, terus dililitkan, akhirnya kan tercekik sampai kemudian si Arya ini lemas, tidak kehabisan nafas. Setelah lemas kehabisan nafas, bahkan sempat si EG itu menusuk badiknya itu ke dada si Arya, karena ditemukan bekas lubang di dada si Arya. Kasus ini kemudian tertutupi karena satu isu bahwa si Arya Gilang Ramadan ini ngambek kepada orang tuanya, akhirnya dia minggat. Itu yang disampaikan. Ya. Nah, terus bagaimana setelah dibunuh? Akhirnya oleh si EG sama 3 orang tadi itu sudah dibersihkan TKP-nya. Setelah itu dibawa ke kebun nanas, sahabat-sahabat. Setelah dibawa ke kebun nanas, akhirnya dia dikubur hanya sekadarnya saja. Jadi hanya tingginya itu, dalamnya itu 50 cm kuburannya itu, hanya ditutupi kain sama terpal. 2021 bulan April, sampai kemudian 1 tahun lebih berlalu kasus ini tertutupi. Sempat keluarga melaporkan di bulan April itu juga kepada kepolisian, tapi tidak ada progres lanjutan karena pikirnya Arya ini minggat dari rumah. Nah, ini bagaimana terungkapnya, sahabat-sahabat? Ini kemudian karena si EG ini masih satu kampung dengan korban dan keluarga korban, dia itu keceplosan pernah bercerita membunuh orang. Walaupun itu tidak disebutkan membunuh si Arya, lantas dari cerita ini muncul desas-desus isu bahwa EG adalah seorang pembunuh dan adanya Arya yang hilang. Akhirnya di bulan November tanggal 17 tahun 2022, orang tua Arya melaporkan ulang kehilangan anak yang kemarin itu, yang dulu, dengan satu informasi dugaan bahwa anaknya sudah dibunuh oleh orang yang dulu pernah bekerja dengannya, yaitu si EG. Akhirnya kemudian kepolisian memanggil saksi-saksi, terus kemudian termasuk si EG dan istrinya itu dipanggil. Setelah dipanggil, akhirnya karena kekuatan interogasi ya, karena tidak semua orang itu mampu menutupi kebohongan saat diinterogasi kepolisian, akhirnya terungkap bahwa EG ini adalah pembunuh si Arya Gilang Ramadan. Akhir 2022 kasus ini terungkap. Akhirnya kepolisian menanyai si EG tadi, jenazahnya dikubur di mana. Awalnya berbelit-belit. Dia bilang katanya dibuang ke laut, katanya dibuang ke parit. Akhirnya kemudian dilakukan pencarian kepolisian dan ternyata ditemukan di kebun nanas, sahabat-sahabat sekalian.
Sekarang bagaimana nasib EG dan AF berserta MN? MN tadi posisi per 2022 akhir itu ditangkap polisi di penjara gara-gara kasus narkoba. Sedangkan EG dan AF per hari ini sahabat-sahabat dia di penjara dengan ancaman hukuman paling ringan seumur hidup dan maksimal hukuman matoy. Dari kasus ini sahabat-sahabatku sekalian, betapa judi online itu merubah karakter, merubah sikap kita terkait satu hal. Bahkan yang awalnya orangnya itu biasa saja bisa menjadi keji seperti yang dilakukan oleh EG dan AF. Dia sudah menggelapkan uangnya ayah korban dan bahkan sekarang dia menjadi pembunuh anaknya dari bos yang membantu ekonominya dulu-dulu. Uangnya malah ditilep, anaknya dibunuh, sahabat-sahabat. Itu gara-gara apa? Judi online, sahabat-sahabat. Maka dari itu tentu saja sulit untuk mengakhiri secara langsung sahabat-sahabatku sekalian. Tapi paling tidak mari bareng-bareng itu mengurangi intensitas yang dulu setiap hari setiap jam dikurangi menjadi 2 hari sekali, 2 hari sekali dikurangi, 3 hari sekali, 3 hari sekali dikurangi, seminggu sekali dikurangi, sebulan sekali dikurangi, sama sekali sudah tidak lagi. Memang awalnya sangat berat sekali. Hal yang harus dilakukan pertama adalah kalau kehilangan uang judi itu diikhlaskan. Kalau mau dikembalikan, dendam, mau mengembalikan lagi, bukannya kita bisa mengembalikan uang kita, justru uang kita yang akan hancur, lebur, habis di situs judi online itu sahabat-sahabatku sekalian. Ini belajar pengalaman peristiwa dari EG dan AF tersangka pembunuhan berencana, ini dikategorikan pembunuhan berencana oleh kepolisian gara-gara kalah judi online sahabat-sahabatku sekalian. Maka dari itu waspadai, jangan mudah untuk kemudian masuk di judi online ya. Kalau yang sudah terlanjur, mari sama-sama tobat ya, taubatan nasuha. Semoga saja ini bisa memberikan manfaat kepada sahabat-sahabatku sekalian. Jangan lupa sahabat-sahabat like and subscribe channel ini ya, supaya bisa lebih berkembang, bisa memberikan manfaat ya. Karena subscribe itu gratis sahabat-sahabat ya. Ya hidup-hidup bantu saya lah supaya bisa segera dilakukan monetize. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Anas.